بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani fil millah. Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita harus menghormati Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk bagi seorang muslim. Kita tentu mengetahui sejarah tentang Imam Hambali yang rela dan berpegang teguh. Beliau dipenjara karena memegang keyakinan bahwa Al-Quran merupakan kitabullah, merupakan kalamullah, bukan merupakan makhluk sebagaimana yang dipedomani oleh khalifah pada saat itu. Ada beberapa adab yang harus kita pedomani ketika kita akan membaca Al-Quran. Yang pertama, sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus berniat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatunya dinilai karena niat. Maka bacalah Al-Quran karena kita berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Ketika kita sudah berniat membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Allah akan meridhoi bacaan kita tersebut. Adapun yang kedua, sebelum membaca Al-Quran hendaknya kita memperhatikan pakaian yang kita pakai. Pakaian tersebut haruslah bersih dari najis, sebagaimana kita akan melaksanakan sholat, karena membaca Al-Quran juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sebelum membaca Al-Quran kita juga harus memperhatikan kebersihan mulut kita. Bersiwak atau sikat gigi sebelum membaca Al-Quran hendaklah kita laksanakan, karena ayat-ayat yang akan keluar dari mulut kita ini merupakan ayat-ayat suci yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, yang berisi dengan begitu banyak makna, begitu banyak pedoman yang akan kita pedomani dalam hidup. Adapun yang keempat, sebelum kita membaca Al-Quran hendaklah kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat ataupun menghadap ke Masjidil Haram Baitullah merupakan tujuan daripada ibadah kaum muslimin. Dengan menghadap kiblat, maka kita akan menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, sebelum kita membaca Al-Quran hendaklah kita berwudu terlebih dahulu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun, yang artinya seorang hamba tidak akan dapat memegangnya kecuali dalam keadaan bersuci. Maka hendaknya kita mensucikan diri terlebih dahulu sebelum memegang Al-Quran.
berwudu atau bersuci merupakan adab yang paling baik sebelum kita membaca Al-Quran. Yang keenam, awalilah membaca Al-Quran dengan terlebih dahulu berta'awudz dan membaca Al-Basmalah. Berta'awudz adalah kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Di mana sebelum membaca Al-Quran, yang mana merupakan ibadah yang mulia, kita terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, agar ayat-ayat yang kita baca itu dapat meresap dan merasuk ke dalam hati. Ketika kita membaca tidak diganggu, tidak dihasut oleh syaitan yang terkutuk, sehingga ketika kita membaca kita dapat konsentrasi dan tidak mengalihkan perhatian ke hal-hal yang lain. Dan membaca Al-Basmalah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di mana sebelum memulai amal ibadah hendaklah kita menyebut Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal ibadah yang kita kerjakan itu disertai dan diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah tersebut dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, para ikhwani fil billah, hendaklah kita membaca Al-Quran tersebut dengan tartil atau dengan tajwid. Di dalam surah Al-Muzammil ayat 4, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tafsir dari ayat ini adalah agar seorang pembaca Al-Quran tersebut membaca Al-Quran dengan tenang dan dengan tajwid. Tajwid di sini maksudnya adalah hukum-hukum daripada tata cara membaca Al-Quran, baik itu mengenai makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf, maupun panjang pendek, tanwin dan lain sebagainya yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Al-Quran merupakan bahasa Arab, di mana dialek maupun penyebutan dari bahasa Arab tersebut haruslah sesuai dengan kaidahnya. Berbeda antara huruf jim, dzal, zo maupun zai, tidak bisa kita samakan. Kita harus belajar bagaimana tata cara agar makharijul huruf, agar huruf-huruf yang kita sampaikan, yang kita ucapkan di dalam membaca Al-Quran itu sudah sesuai dengan kaidahnya. Adapun yang ke-8, ketika kita membaca Al-Quran, hendaklah kita bersungguh-sungguh dan berkonsentrasi dengan baik, dan jangan bermain-main ketika membaca Al-Quran. Al-Quran yang merupakan kalamullah, berisi tentang petunjuk-petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, serta merupakan pedoman bagi seorang muslim dalam meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Jika bisa, hendaklah ketika kita membaca Al-Quran, kita juga dapat membaca makna-maknanya, sehingga ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut benar-benar kita resapi dan kita ketahui maknanya. Kalaupun
ketika kita membaca Al-Quran tidak disertai maknanya, namun hayatilah dengan benar-benar memperdomani tajwid dari tata cara membaca Al-Quran tersebut, sehingga panjang pendek dari ayat-ayat Al-Quran tersebut dapat kita laksanakan, sehingga ayat-ayat Al-Quran tersebut dapat merasuk dan masuk ke dalam relung hati kita, dan tentunya akan memberikan ketenangan jiwa, memberikan kedamaian kepada orang yang membacanya. Jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran kita selingi dengan senda gurau, dengan melihat hal-hal yang lain, atau berbicara kepada orang lain di sela-sela membaca Al-Quran tersebut. Bagaimana mungkin ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca kalamullah tersebut, kita selingi dengan mengobrol atau berbicara dengan orang lain. Kalau kita umpamakan, ketika kita berbicara dengan atasan kita, dengan orang tua kita, kita selingi dengan berbicara kepada orang lain. Tentunya ini adalah perbuatan yang tidak sopan dan perbuatan yang tidak baik para ikhwani fillah. Adapun yang kesembilan, ketika kita mengakhiri baca Al-Quran, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Muhammad Maki dalam kitabnya Nihayatul Qaulil Mufid fi 'Ilmi Tajwid, doa setelah membaca Al-Quran adalah Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Namun secara umum doa setelah membaca Al-Quran adalah Shadaqallahul azim, artinya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tentu maksudnya adalah bahwa kita setelah membaca Al-Quran tersebut, kita mengimani dan mempercayai bahwa semua yang terdapat di dalam Al-Quran adalah merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pedoman bagi seorang muslim. Atau bisa juga kita membaca doa sebagaimana yang kita dengar dalam pengajian, yaitu Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Doa ini sangat indah kita bacakan atau kita sampaikan ketika kita selesai membaca Al-Quran. Kalaulah kita mengetahui arti daripada doa tersebut, doa ini mengandung makna yang dalam, di mana seorang hamba yang selesai membaca Al-Quran benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Al-Quran tersebut memberikan rahmat serta menjadi imam ataupun menjadi rahmat, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ketika kita membaca Al-Quran. Pada akhirnya yang ke-10 daripada adab membaca Al-Quran adalah tempatkanlah atau taruhlah Al-Quran ketika kita selesai membaca Al-Quran di tempat yang terhormat. Janganlah kita meletakkan Al-Quran ketika kita selesai membaca Al-Quran di tempat yang kotor ataupun di lantai misalnya.
Hal ini tentu sangat tidak sopan para ikhwani fillah, di mana Al-Quran merupakan kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul harus kita hormati. Amatlah tidak baik dan tidak sopan ketika Al-Quran diletakkan di lantai, dilangkahi oleh orang-orang yang lewat, ataupun kita letakkan di lemari-lemari yang sudah kotor kondisinya. Bersihkanlah lemari tersebut sebelum kita meletakkan Al-Quran di dalam lemari. Pada akhirnya ikhwani fillah, mari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Al-Quran benar-benar menjadi syafaat bagi kita di hari akhirat kelak, dan kita termasuk golongan yang dirindukan oleh syurga. Karena apa? Karena kita gemar membaca Al-Quran. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.